Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran, pendekatan pembelajaran, macam-macam desain dan pendekatan pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari Arba'in Maulana, saya Galudri Oktaviana, dan Mairani Indah Anggraini. Berikut konsep besar yang akan kami jelaskan. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian desain pembelajaran. Lalu akan menjelaskan macam-macam desain pembelajaran. Selanjutnya, pengertian pendekatan pembelajaran dan macam-macam pendekatan pembelajaran. Pengertian desain pembelajaran. Menurut Ray Gelut, 1983, desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Menurut Rothwell dan Kazanas, 1992, desain pembelajaran terkait dengan peningkatan mutu kinerja seseorang dan pengaruhnya bagi organisasi. Lalu menurut Gardner, Briggs, dan Walker 1992, mereka mengembangkan konsep desain pembelajaran dengan menyatakan bahwa desain pembelajaran membantu proses belajar seseorang, di mana proses belajar itu sendiri memiliki tahapan segera dan jangka panjang. Mereka percaya proses belajar terjadi karena adanya kondisi-kondisi belajar, baik internal maupun eksternal. Lalu menurut Gentry 1994, desain pembelajaran adalah suatu proses yang merumuskan dan menentukan tujuan pembelajaran, strategi, teknik, dan media agar tujuan umum tercapai. Lalu Reiser tahun 2002. Bagi Reiser, desain pembelajaran berbentuk rangkaian prosedur sebagai suatu sistem untuk mengembang program pendidikan dan pelatihan dengan konsisten dan teruji. Desain pembelajaran juga sebagai proses yang rumit tapi kreatif, aktif, dan berulang-ulang. Dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran merupakan prosedur kerja yang digunakan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik dan menghasilkan output yang baik. Prosedur kerja tersebut memiliki tahapan-tahapan, antara lain adalah analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Selain itu, desain pembelajaran juga memiliki sifat, yaitu beberapa hal yang menjadi roh suatu desain pembelajaran. Yang pertama, sifatnya berorientasi kepada peserta didik. Lalu, desain pembelajaran memiliki sistem atau sistemik, dan selanjutnya empiris dan berulang. Macam-macam desain pembelajaran. Desain pembelajaran sangat banyak ragamnya dan terus berkembang. Berdasarkan analisis tulisan Andrews dan Goodson dalam Anglin 1992 bab 13, terdapat 14 kegiatan serta 40 ragam model dengan kecenderungan yang berbeda-beda. Suatu model desain pembelajaran menyajikan bagaimana suatu pembelajaran dibangun atas dasar teori seperti belajar, pembelajaran, psikologi, komunikasi, sistem, dan sebagainya. Desain pembelajaran mengandung aspek bagaimana sebaiknya pembelajaran diselenggarakan atau diciptakan melalui serangkaian prosedur serta penciptaan lingkungan belajar. Selain itu, desain pembelajaran terdiri atas kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk suatu proses belajar. Model desain yang pertama adalah model desain Dick and Carey 1985. Model desain pembelajaran ini bersifat prosedural. Model prosedural menyarankan agar penerapan prinsip desain pembelajaran disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh secara berurutan. Model ini membantu menata kerja seorang guru atau widyaswara jika harus menyusun desain pembelajaran sendiri menjadi lebih teratur dan terarah. Urutannya pertama, mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, lalu melaksanakan analisis pembelajaran, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa,
merumuskan tujuan informasi, lalu mengembangkan butir-butir tes acuan patokan, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, lalu mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, merevisi bahan pembelajaran, dan yang terakhir mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Manfaat model prosedural yaitu setiap langkahnya jelas sehingga mudah diikuti. Lalu dengan keteraturan ini, maka terjadi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Namun juga terdapat keterbatasan dalam model prosedural, yaitu antara lain modelnya kaku karena setiap langkah sudah ditentukan oleh langkah sebelumnya. Lalu tidak semua prosedur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau peristiwa belajar dapat dikembangkan menurut langkah-langkah tersebut. Selanjutnya adalah model desain camp. Model desain camp ini termasuk model melingkar. Model melingkar tak menentukan awal atau akhir mendesain suatu pembelajaran. Model melingkar bahkan diasumsikan dinamis, karena tahap pertama dan akhir dapat ditentukan dari komponen mana saja oleh pengguna atau guru. Model camp terdapat beberapa langkah dalam penyusunannya. Yang pertama, menentukan tujuan dan daftar topik, yaitu menetapkan tujuan umum untuk pembelajaran tiap topiknya. Lalu, menganalisis karakteristik pelajar, yaitu untuk siapa pembelajaran tersebut didesain. Lalu, menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dengan syarat dampaknya dapat dijadikan tolak ukur perilaku pelajar. Lalu menentukan isi materi pelajaran yang dapat mendukung tiap tujuan. Selanjutnya, pengembangan pra-penilaian atau penilaian awal untuk menentukan latar belakang pelajar dan pemberian level pengetahuan terhadap suatu topik. Lalu ada tahapan memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran yang menyenangkan atau menentukan strategi belajar mengajar. Jadi, siswa akan mudah menyelesaikan tujuan yang diharapkan. Lalu mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana penunjang yang meliputi personalia, fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan jadwal untuk melaksanakan rencana pembelajaran. Lalu tahapan selanjutnya mengevaluasi pembelajaran siswa, yaitu mengevaluasi pembelajaran siswa dengan syarat mereka menyelesaikan pembelajaran serta melihat kesalahan-kesalahan dan peninjauan kembali beberapa fase dari perencanaan yang membutuhkan perbaikan yang terus-menerus. Evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Model ASUR ini memiliki manfaat, antara lain, 1. Sederhana, yaitu relatif mudah untuk diterapkan. Lalu karena sederhana, maka dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar. Lalu komponen KPM-nya lengkap, dan peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan untuk KPM. Tapi keterbatasannya juga ada, antara lain yaitu model ini tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. Lalu terdapat adanya penambahan tugas dari seorang pengajar. Lalu yang terakhir, perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk persiapan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, model desain ASUR. Model ASUR ini sudah dicetuskan oleh Heinrich sejak tahun 1980-an dan terus dikembangkan oleh Smaldino hingga sekarang. Model ASUR ini berorientasi kepada KPM, namun model ini tidak menyebutkan strategi pembelajaran secara eksplisit. Strategi pembelajaran dapat dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, media, bahan ajar, serta peran serta peserta didik di kelas. Komponen ASUR adalah A. Analyze learner, yaitu menganalisis peserta didik. Lalu, state objective, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Lalu, select methods, media, material, memilih metode, media, dan bahan ajar. Utilize media and materials, memanfaatkan media dan bahan ajar. Require learner participation,
mengembangkan peran serta peserta didik. Evaluate and revise, yaitu menilai dan memperbaiki. Selanjutnya model desain EDI. Model desain ini sifatnya lebih generik. EDI muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsinya yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini terdapat 5 tahap pengembangan, yaitu analisa. Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik, yaitu melakukan analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan analisis tugas. Lalu tahap kedua yaitu desain. Desain adalah membuat rancangan atau blueprint. Yang selanjutnya adalah langkah ketiga yaitu pengembangan. Pengembangan adalah proses mewujudkan blueprint atau rancangan yang telah dibuat tadi menjadi suatu kenyataan. Artinya, jika dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Lalu langkah keempat, implementasi. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini, semua yang telah dikembangkan, diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Lalu langkah kelima yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Tahap evaluasi juga bisa terjadi pada setiap 4 tahap sebelumnya. Evaluasi yang terjadi pada setiap tahap sebelumnya itu dinamakan evaluasi formatif karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Model desain yang selanjutnya adalah model Hanafin dan Beck. Model ini merupakan model desain pembelajaran berorientasi produk. Model ini terdapat 3 fase, yaitu fase analisis keperluan, fase desain, dan fase pengembangan dan implementasi. Fase pertama adalah analisis keperluan atau kebutuhan. Fase ini diperlukan untuk mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran, termasuk tujuan dan objektif media pembelajaran yang dibuat, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kelompok sasaran, peralatan, dan keperluan media pembelajaran. Lalu fase yang kedua dari model ini adalah fase desain. Di dalam fase ini, informasi dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Lalu fase ketiga adalah fase pengembangan dan implementasi. Dalam fase ini, aktivitas yang dilakukan adalah penghasilan diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif ialah penilaian yang dilakukan sepanjang proses pengembangan media, sedangkan penilaian sumatif dilakukan setelah media telah selesai dikembangkan. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan pembelajaran. Next. Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran, di mana pendekatan pembelajaran ini tentu tidak kaku dengan memilih penggunaan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya ini lugas dan terencana. Dalam artiannya, memiliki pendekatan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Next. Yang pertama ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep merupakan suatu pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh.
Pendekatan ini mengarahkan siswa dalam menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep miskonsepsi. Konsep merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman. Next. Selanjutnya yang kedua, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif dapat mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang telah ditemukannya. Dalam menggunakan pendekatan ini dapat memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah yang bisa dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan di sini tercipta diarahkan untuk mendorong siswa mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberi tahu saja. Next. Menurut metode saintifik yang berkaitan dengan teori belajar Brunner dalam Career and Son 1975, yakni yang pertama, individu hanya belajar dan mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya. Kedua, dengan melakukan proses-proses kognitif dalam proses penemuan, siswa akan memperoleh sensasi dan kepuasan intelektual yang merupakan suatu penghargaan intrinsik. 3. Satu-satunya cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemuan adalah ia memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan. Keempat, dengan melakukan penemuan, maka akan memperkuat retensi ingatan. Dari 4 hal yang saya sebutkan bersesuaian dengan proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran menggunakan metode saintifik. Next. Yang ketiga, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Dalam pendekatan konstruktivisme, ini peran guru hanya sebagai pembimbing dan pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru lebih mengutamakan keaktifan siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan ide-ide baru yang sesuai dengan materi yang disajikan untuk meningkatkan kemampuan siswa secara pribadi. Jadi, pendekatan konstruktivisme merupakan pembelajaran yang lebih mengutamakan pengalaman langsung dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Next. Yang keempat, pendekatan heuristikma. Pendekatan heuristik adalah pendekatan pengajaran yang menyajikan sejumlah data dan siswa diminta untuk membuat kesimpulan menggunakan data tersebut. Implementasinya dalam pengajaran ini menggunakan metode penemuan dan metode inquiry. Metode penemuan didasarkan pada anggapan bahwa materi suatu bidang studi tidak saling lepas, tetapi ada kaitan antara materi-materi tersebut. Next, prinsip pendekatan heuristik. Yang pertama, aktivitas siswa menjadi fokus perhatian utama dalam belajar. Yang kedua, berpikir logis adalah cara yang paling utama dalam menemukan sesuatu. Yang ketiga, proses mengetahui dari sesuatu yang sudah diketahui menuju kepada yang belum diketahui adalah jalan pelajaran yang paling rasional dalam pelajaran di sekolah. Keempat, pengalaman yang penuh tujuan adalah tonggak dari usaha pembelajaran siswa ke arah belajar berbuat, bekerja, dan berusaha. Kelima, perkembangan mental seseorang berlangsung selama ia berpikir dan belajar mandiri. Dengan prinsip ini menunjukkan bahwa pendekatan heuristik dapat mendorong siswa bersikap berani untuk berpikir ilmiah dan mengembangkan berpikir mandiri. Selanjutnya, pendekatan proses.
Pendekatan proses artinya pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan ini berorientasi pada proses. Pada pendekatan ini, peserta didik diharapkan benar-benar menguasai proses. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir ataupun mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih psikomotorik peserta didik. Dalam percobaan ini, siswa harus bisa mengilustrasikan atau memodelkan maupun melakukan percobaan. Evaluasi pembelajaran yang dinilai adalah proses yang mencakup kebenaran cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan dalam bekerja, dan lain sebagainya. Tujuan utama pembelajaran pada pendekatan ini adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan proses, seperti mengamati, berhipotesis, merencanakan, menafsirkan, dan mengkomunikasi. Selanjutnya, pendekatan deduktif. Deductive approach atau pendekatan deduktif adalah pendekatan yang memakai logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan atau conclusion berdasarkan satu premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti bisa mengambil lebih dari satu kesimpulan. Metode ini sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Pendekatan deduktif merupakan proses penalaran yang berawal dari keadaan umum ke keadaan khusus, sebagai pendekatan pengajaran yang berawal dari menyajikan aturan, prinsip umum dan diikuti contoh-contoh khusus atau penerapan aturan, prinsip umum ke dalam keadaan khusus. Pendekatan deduktif ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Pendekatan deduktif dilandasi oleh satu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila siswa sudah mengetahui wilayah persoalannya dan konsep dasarnya. Selanjutnya, pendekatan induktif. Pendekatan induktif atau inductive approach menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini juga sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Pendekatan induktif dimulai dengan pemberian kasus, fakta, contoh atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip. Setelah itu siswa dibimbing berusaha keras untuk mensintetiskan, menemukan atau menyimpulkan prinsip dasar dari pelajaran itu. Mengajar dengan pendekatan induktif adalah cara mengajar dengan menyajikan kepada siswa sebuah contoh yang spesifik, lalu dapat disimpulkan menjadi suatu aturan, prinsip, atau fakta yang pasti. Dengan kata lain, pendekatan induktif adalah pendekatan pengajaran yang bermula dari penyajian beberapa keadaan kasus, lalu disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan, prinsip, atau aturan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.